Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahmat PKU Muhammadiyah Solo. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini, demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Doa Masa Depan Ibrahim Alaihissalam. Kepada Ustadz Abdul, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian yang terhormat, tema pada malam hari ini adalah sinambung dengan tema pekan yang lalu, yaitu tentang korban, di mana kita sebagaimana yang akan kita laksanakan pada esok hari, bahwa di tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan ibadah kurban, dan itu adalah dalam rangka mencontoh, meneladani apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu merupakan salah satu dari dua tokoh yang Allah firmankan sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim tokoh yang luar biasa dan penggagas tentang monoteisme atau tauhid, yang dari monoteisme itu lahir tiga agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama ini berprinsip pada tauhid, ya, dan juga memiliki ajaran-ajaran yang secara umum itu banyak persamaannya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini juga memohon kepada Allah dengan beberapa permohonan yang orientasinya adalah ke masa depan. Yaitu pertama, agar kota di mana anak dan istrinya itu tinggal, yaitu kota Mekah itu, menjadi kota yang ramai, yang maju, dan penduduknya dianugerahi dengan buah-buahan. Sungguh sebuah doa yang luar biasa, karena kota Mekah itu adalah lembah yang tidak ada tanaman di sana, tidak ada sungai, ya. Tapi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dianugerahi buah-buahan, terutama bagi penduduk kota Mekah itu. Nah, ini sangat menarik, ya. Maka saya akan share screen dan akan saya tunjukkan doa-doa dari Nabi Ibrahim itu. Ya, sudah tampak, ya. Nah, di sini doa yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, di antaranya adalah wa qala Ibrahimu rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum, ilmu, hukum dan hikmah,
walhiqni bisolehin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Nah, padahal Nabi Ibrahim itu adalah sangat soleh, ya. Namun beliau juga mohon agar dipertemukan dengan orang-orang soleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ini doa yang baik sekali dan orientasinya adalah masa depan. Ya, karena Nabi Ibrahim mohon agar dipertemukan kelak dengan orang-orang yang soleh, dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang soleh. Dan juga mohon kepada Allah agar namanya itu selalu disebut dengan baik. Artinya, jika ada orang mengingat nama Ibrahim, Nabi Ibrahim itu, maka ingatan manusia itu adalah tentang hal-hal yang positif. Nah, ini doa yang penting juga untuk selalu kita panjatkan kepada Allah, agar kelak setiap kali orang mengingat nama kita, itu selalu yang dikenang itu yang baik-baik gitu kan. Nah, jadi kalau umpamanya ini ada Pak Bambang ya. Pak Bambang itu orangnya jujur ya, menepati janji gitu kan. Dan ia selalu membuat orang bahagia ya, siapapun yang dekat dengannya. Ini kan suatu hal yang baik ya. Nah, jadi ketika ada seorang mengingat kita, si A ya, si A itu memang luar biasa dia. Dia itu persahabatannya baik ya. Dia berdakwah walaupun hujan, walaupun keadaan lagi sulit, dia selalu datang dan tidak pernah terlambat. Itu kan suatu hal yang positif. Maka tentu saja tidak hanya doa yang kita panjatkan, tapi juga kita berusaha untuk selalu konsisten dalam beramal soleh. Kita kalau janji selalu ditepati, ya, dan juga senang menolong saudara, kerabat, kawan, kan? Nah, ini sangat penting ya. Jadi agar setelah kita meninggal, orang yang ingat kita itu selalu hal-hal yang baik yang diingat. Nah, ini luar biasa. Kemudian selain itu, walaupun Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang berilmu, beliau sangat cerdas. Beliau itu menguasai ilmu perbintangan, astronomi. Maka ketika beliau memandang langit, ya Nabi Ibrahim itu kan melihat bintang-bintang ya, yang menjadi petunjuk orang-orang yang hendak bercocok tanam, yang hendak pergi ke laut, ya, yang hendak berlayar. Maka kemudian terbetik, ini mungkin itulah Tuhanku ini. Tapi kemudian ketika siang datang, kemudian ketika bintang sudah tidak lagi tampak, dia mengatakan, ternyata bintang itu hanya benda-benda langit saja. Kemudian muncul bulan, dia pun kemudian, bulan itu bisa untuk penanggalan dan menyebabkan pasang surut air laut, segala macam. Dia pun kemudian menyadari, ini mungkin Tuhan. Ya. Tapi kemudian, setelah berganti dengan matahari, mungkin ini matahari, ya, Tuhanku. Tapi semuanya itu kemudian hilang. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim sadar bahwa itu semuanya adalah benda-benda langit belaka. Yang namanya Allah itu ya yang tidak tampak. Ya. Adanya hanya di dalam hati, dalam benak kita, dalam pikiran kita. Nah, maka beliau pun mohon agar ditambah ilmunya. Jadi walaupun Nabi Ibrahim itu sudah kaya dengan ilmu pengetahuan, dia memohon kepada Allah untuk menambahkan ilmu pengetahuan kepadanya. Sebagaimana Nabi Muhammad itu, walaupun sudah ilmunya itu sudah sangat tinggi, namun tetap saja beliau itu berdoa, Rabbi zidna ilma.
warzuqni fahman, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Nah, jadi orang-orang yang pandai itu justru semakin haus kepada ilmu pengetahuan, tidak merasa sudah cukup. Orang yang merasa ilmunya sudah banyak gitu kan, sehingga tidak perlu lagi membaca, tidak perlu lagi mendengarkan orang berceramah, itu pasti ilmunya sedikit. Nah, baik ya, ini doa Nabi Ibrahim. Nah, sebetulnya selanjutnya ada waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadi jadikan aku menjadi pewaris surga. Nah, kemudian dia juga mohon untuk agar bapaknya itu diampuni karena bapaknya itu adalah termasuk orang-orang yang sesat. Ya, tapi doa yang relevan di sini adalah ini ya, agar setelah dia pergi, setelah dia wafat, hendaknya orang-orang yang mengingatnya itu selalu dengan hal-hal yang baik. Kemudian ini, kemarin sudah saya ceritakan tentang bagaimana Siti Hajar bersama anaknya itu tinggal di sebuah lembah yang namanya Bakkah. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Jadi sungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang ada di Bakkah atau Mekah, gitu kan, yang terberkati. Nah, Siti Hajar bersama anaknya Ismail tinggal di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Namun lembah itu merupakan tempat yang suci. Ya. Jadi walaupun tandus, tapi karena disitulah terletak rumah Allah itu, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Nah, di sini disebutkan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Lembah yang tandus. Yang berada di sisi rumahmu, Baitullah, yang dihormati. Yang al-muharram, muharram itu yang terhormati. Rabbana, ya Tuhan kami, liyuqimus shalah. Demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan salat, agar anak-anak keturunanku itu melaksanakan salat, karena tempat itu dekat dengan Ka'bah. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, mencintai mereka atau mengikuti ajaran mereka tentang salat itu. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Lihat di sini ya. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah ya, agar anak-anak yang beliau tempatkan di dekat Ka'bah itu, dekat tempat suci itu selalu menegakkan sholat. Jadi walaupun tandus, ya seolah-olah ya sangat tidak layak untuk ditempati, namun karena tempat itu ya adalah tempat yang suci, maka dengan sendirinya karakter atau mentalitas orang-orang yang tinggal di situ akan terjaga, akan cenderung untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi kita
dengan demikian jika memilih tempat tinggal itu hendaknya ya yang sebaiknya dekat dengan masjid, ya, yang lingkungannya itu memang orang-orang yang soleh, orang-orang yang terbiasa berbuat kebaikan, selalu ramah, ya, selalu ada ikatan yang baik antar tetangga, saling menyapa, saling mengunjungi, saling bersilaturahmi. Nah, ini yang sangat penting. Jadi itu harus menjadi kriteria dalam kita memilih tempat tinggal. Sebagaimana Nabi Ibrahim menempatkan keluarganya. Nah, dan tidak hanya itu saja, dia juga berharap bahwa orang-orang itu mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh keluarga dari Ibrahim itu. Anak keturunan Ibrahim itu sholat. Jadi beliau pun mengajarkan kepada anak keturunannya itu untuk berdakwah, untuk mengajari masyarakat luas itu agar menegakkan sholat. Dan warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Dan rezekilah, anugerahkanlah rezeki berupa buah-buahan. Semoga mereka bersyukur. Nah, daerah yang kering, yang tidak ada tanaman, namun Nabi Ibrahim memohon agar tempat itu dipenuhi dengan buah-buahan. Dan itu rupanya doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah. Dikabulkan. Dan para jemaah haji setiap kali datang ke Mekah, atau siapapun yang datang ke kota Mekah, yang tandus itu, maka kita akan melihat buah-buahan yang sangat banyak di sana. Pisang, apel, jeruk, anggur, pir, ada aprikot, kemudian apalagi buah plum. Dari sini jarang melihat buah plum, ya. Buah plum, kemudian buah persik, ya. Buah persik, ya, tidak ada hubungannya dengan Dewi Persik, ya, tentu saja. Buah persik atau buah apa lagi, ya, ya itu luar biasa. Karena, nah ini dia, Nabi Ibrahim tidak lantas karena memohon agar dikaruniai buah-buahan, lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuka lahan, ya, untuk mencangkul tanah dan sebagainya. Tidak. Tapi dengan cara yaitu panggillah manusia, ya, untuk berhaji. Wa'adhin finnasi bil haji. Panggillah manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka orang-orang pun berdatangan, berduyun-duyun. Nah, di mana ada orang berkumpul, semua pasti akan tahu. Di tengah kerumunan itu pasti akan banyak rezeki. Para pedagang pasti tahu kan, mereka itu pasti butuh buah-buahan. Maka pedagang buah-buahan justru yang datang ke sana. Jadi tanpa menanam pisang, tanpa menanam jeruk, buah-buahan itu mengalir dengan deras ke kota Mekah. Karena apa? Karena banyak orang yang berdatangan. Jadi yang namanya rezeki itu selalu berada di tengah-tengah banyak orang. Maka kita harus senang berkumpul dengan banyak orang, harus selalu senang bersilaturahmi. Ya, setiap kali ada pertemuan, apalagi pertemuan orang-orang soleh, ya, pengajian, majelis ilmu, sholat berjamaah, lakukan saja. Ya. Karena di tengah-tengah jamaah itulah, tengah orang banyak itulah, rezeki Allah akan turun. Nah ini, jadi kalau ada orang kok tidak mau kumpulan, tidak mau bertemu dengan banyak orang, ya rezekinya tentu kemungkinan akan seret, ya, rezekinya itu.
Nah, kemudian doa selanjutnya adalah Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini tentu saja selama penduduk Mekah ini memegang janji untuk selalu berbuat kebaikan, ya, menjaga kesucian Baitullah, Ka'bah, dan juga beramal soleh, tidak pernah menyakiti atau berbuat zalim kepada orang-orang yang datang untuk beribadah di sekitar Masjidil Haram. Sekali penduduk Mekah itu berbuat aniaya, berbuat kezaliman kepada para jemaah haji, maka Allah akan mencabut karunia Allah itu. Nah, jadi siapa yang ingin mendapatkan berkah dan kehormatan hendaknya memuliakan tamu-tamu Allah, yaitu para jemaah haji. Dan jemaah haji hari ini sedang berada di Arafah, ya. Mereka ya baru saja, ya bahkan sedang, ya, masih melaksanakan wukuf di Arafah. Dan ya besok ya mereka akan menuju ke Mina, dan kita ini akan melaksanakan ibadah kurban, ya, sholat Idul Adha, dan juga setelah itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah ini, dan Mekah ini adalah kota yang sekarang ini sangat aman, ya. Tidak boleh ada peperangan di sana. Jadi walaupun dalam sejarah ya banyak terjadi peperangan. Ada beberapa peperangan di kota Mekah di zaman Abdullah bin Zubair, ya. Beliau bersembunyi di kota Mekah di Masjidil Haram, namun kemudian tentara dari Hajjaj bin Yusuf, ya, itu panglima perangnya Muawiyah, itu menyerang Abdullah bin Zubair, melemparkan peluru dengan api sehingga Ka'bah terbakar. Nah, tiang Ka'bah yang terbakar itu masih ada, ya, di Museum Mekah Al-Mukarramah, ya, di kota Mekah. Nah, jadi sekarang ini diharapkan, ya, negara-negara Arab itu harus menjaga perdamaian, karena kalau mereka itu ya berperang pasti sedikit banyak akan berdampak kepada keamanan kota Mekah itu. Maka ketika Pak Surya, yuk. Tolong itu. Oh, sebentar. Ini ada yang ini, ya. Oke, nah, mudah-mudahan sudah beres. Ya. Selanjutnya adalah sebagaimana yang ada dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 127 disebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Oke. Ini Pak Tugio ini ramai sekali, ya. Oke, mohon maaf. Oke. Sudah saya mute. Ya, wa idh yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu
konon sebetulnya sudah ada ya, namun dulu sejak zaman Nabi Adam itu sudah berdiri ya. Namun kemudian karena tertimbun dan karena ya panas dan lain sebagainya, akhirnya ya lenyap bangunan itu. Kemudian oleh Nabi Ibrahim dibangun ya, lengkap dengan fondasinya sebagaimana yang ada sekarang ini. Ya, ketika membangun itu beliau dibantu oleh Ismail. Nabi Ismail menempati bekerja membangun Ka'bah itu menempati sisi sebelah utara. Maka di tempat di mana Nabi Ismail itu melakukan pengawasan terhadap pembangunan Ka'bah itu, ya, beliau berada di atas sebuah batu, maka batunya itu disebut batu Ismail atau Hajar Ismail. Hajar Ismail. Oke. Ya, beliau pun mohon pada Allah untuk menerima amal perbuatannya. Dan ternyata Allah menerimanya. Kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, muslimaini laka. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya ini menjadi orang-orang yang berserah diri. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik haji. Manasikana ibadah. Manasik itu adalah tata cara atau ibadah. Dan terimalah tobat kami. Sungguhnya Engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Nah, tata cara dalam kita itu bertaqarrub ilallah, ya, tata cara dalam beribadah itu adalah merupakan petunjuk dari Allah. Nah, dan kita ini tidak diperkenankan untuk mengarang-arang. Ya. Kalau merupakan sebuah upaya untuk beribadah, itu harus ada tuntunan yang jelas, baik dari kitab suci maupun dari hadis Nabi. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga ya, berdoa agar Allah menunjukkan tata cara beribadah, manasik. Dalam hal ini adalah manasik haji ya, karena beliau itu baru saja membangun Ka'bah. Dan beliau berdoa agar kelak ya, di masa depan anak keturunannya itu menjadi orang-orang yang juga membentuk sebuah komunitas, sebuah umat ya, yang berserah diri kepada Allah. Ummatan muslimatan. Jadi umat, masyarakat yang muslimah, masyarakat yang berserah diri. Masyarakat muslim. Ya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini dia. Jadi beliau itu sangat perhatian ya kepada anak keturunannya ya, kepada anak-anaknya. Dan beliau seorang bapak yang peduli kepada pendidikan anak-anaknya. Ya, kemarin saya sampaikan bagaimana beliau itu mendatangi rumah anak-anaknya dan ingin mengenal ya, menantunya, jadi istri dari anak-anaknya itu. Apalagi beliau juga orang yang dekat dengan masyarakat. Beliau ini tidak pernah makan sendirian, selalu mengajak orang-orang untuk makan bersamanya. Tidak seperti kita ya, kita kalau makan pengennya sendirian gitu kan. Nabi Ibrahim tidak, ya, ingin bersama-sama. Ya. Kemudian ayat berikutnya disebutkan Rabbana
wab'ats fihim rasulan minhum. Nah, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah atau ilmu pengetahuan kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, doa inilah yang kemudian dijawab oleh Allah dengan mengutus Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa agar di antara anak keturunannya itu Allah mengutus seorang rasul, ya, di antara mereka yang nantinya akan membacakan tentang ayat-ayat, ya, ayat-ayat kauniyah, ya, dan juga ayat-ayat yang berupa ya kitab suci, dan mengajarkan kitab, juga hikmah, ilmu pengetahuan, kemudian mensucikan mereka, ya, bagaimana mereka ini ya menjaga kebersihan diri, gitu kan, bisa kesucian secara fisik dan juga kesucian secara hati. Mensucikan hati ya dengan selalu berzikir dan berbuat amal soleh serta mengeluarkan zakat, ya, untuk secara fisik yaitu dengan ibadah, dengan berwudu, dengan mandi dan lain sebagainya. Di tengah masyarakat yang ya di mana air itu sangat jarang, Nabi Ibrahim mohon agar nanti hadir seorang nabi yang mengajari masyarakat ini bagaimana membersihkan hati dan membersihkan fisik mereka, jasmani dan rohani. Harus bersih, maka umat Islam itu harus bersih, ya. Jangan sampai jorok gitu kan. Harus rapi. Fisiknya juga, apalagi dalam Al-Quran disebutkan khuduz zinatakum inda kulli masjid, setiap kali datang untuk beribadah itu juga harus berpakaian yang baik, ya. Ya. Selanjutnya adalah Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan juga orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan. Nabi Ibrahim ini memohon agar Allah memberikan ampunan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Kelak nanti di hari perhitungan, di hari kiamat nanti. Besar perhatian Nabi Ibrahim ini kepada umat yang akan datang kemudian. Ya, umatnya itu tentu saja ada yang ya beriman, ya, ada yang imannya tebal, ada yang imannya tipis, ada yang sudah beriman tapi ya sedikit amal solehnya, ada yang sudah beriman tapi juga kadang-kadang sering ya berbuat bohong, ya, tidak menepati janji, tidak menjalankan amanah dengan baik, ya, ada ya kadang-kadang berkhianat dan lain sebagainya, mengurangi timbangan. Nah, maka Nabi Ibrahim pun mohon kepada Allah agar mereka itu diampuni. Tentu saja setelah mereka bertobat, ya, mengakui kesalahan bahwa mereka itu ketika berdagang itu ngapusi, tidak jujur, mengurangi timbangan. Nah, jadi Nabi Ibrahim ikut mendoakan orang-orang yang beriman. Wah, banyak sudah selesai nih. Nah, ya, jadi di antaranya itu ada doa di mana Nabi Ibrahim juga mengajarkan agar jangan sampai anak keturunannya itu menyembah berhala. Ya.
Karena berhala-berhala itu telah membuat manusia itu menjadi tersesat. Jadi jangan sampai anak keturunan itu berbuat kemusyrikan. Nah, maka disinilah pentingnya lahir para nabi yang nantinya akan menjelaskan tentang kitab suci, tentang hikmah, kemudian tentang ayat-ayat Allah, sehingga dengan demikian mereka tidak lagi tersesat, ya, menyembah berhala dan lain sebagainya. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya, Mbak Nadia, silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Abdul atas penjelasannya yang sangat menarik. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Bagi hadirin yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya Pak Bambang, Ibu Nuriyah, Eyang Hisham, Eyang Hayatun, Pak Bambang Sidi, Ibu Fitriani, SMP Muhammadiyah Ayah, Pak Tugio Ayah, Bu Sri Rahayu, Mbak Rahmulyati, dan Mbak Tri Yuniasri. Dari Ustadz Abdul, apakah ada yang akan ditambahkan? Ya, belum ada pertanyaan ya. Ya, ini saya pikir penting ya kita ini untuk senantiasa membaca doa sebagaimana doa-doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, ya. Terutama setelah kita melaksanakan ibadah sholat, gitu kan. Allahumma ij'al hadza baladan amina. Ya. Kalau dulu yang dimaksud dengan baladan amina itu adalah kota Makkah, maka kita juga bisa memaknai al-balad al-aminah itu adalah negeri kita Indonesia ini. Ya. Warzuq alahum minas thamarat, dan anugerahkan penduduknya ini, anugerahi penduduknya ini dengan rezeki dari hasil-hasil bumi mereka, pertanian mereka, kemudian ya hasil bumi berupa minyak, batu bara dan lain sebagainya, agar tidak justru dinikmati oleh orang lain, ya. Bahkan kita lebih luas lagi, ada hasil dari lautan berupa ikan, mutiara, wah, juga minyak juga yang ada di lepas pantai itu di tengah lautan. Nah, agar kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur, ya, dan tidak menjadi orang-orang yang kufur. Namun ya kalau kita ini tidak bersyukur atas karunia Allah berupa ya tanah yang subur, yang kaya dengan hasil bumi, ya maka Allah akan mencabut itu semuanya dari kita. Ya. Dan kita akan menjadi ya bangsa yang paria. Ya. Walaupun ada minyak, tapi justru tidak menjadikan makmur. Ya. Sebagaimana di negeri-negeri Afrika, mereka ada tambang minyak, ada permata, intan. Namun ternyata Nigeria dan lain sebagainya. Oh ya, ini ada pertanyaan nih, Mbak Nadia, dari Bu Nuriyah ya. Ada pertanyaan dari Ibu Nuriyah. Terima kasih pertanyaannya Ibu Nuriyah. Haji adalah syariat dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lahir